Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. An-nau'ul khamisu, adapun macam yang kelima itu ar-rikazu, rikas. Rikas itu barang temuan, tapi dari peninggalan orang non-Islam. Jadi umpamanya kalau dulu, kalau sekarang namanya apa itu harta karun ya. Tapi harta karun yang peninggalan orang non-Muslim, bukan yang peninggalannya orang Islam. Umpamanya peninggalan kerajaan Sailendra, umpamanya gitu, kerajaan Kalingga, kerajaan apa yang dulu itu, pokoknya sing dhisik-dhisik kae. Wal ma'dinu dan ma'din tambang, ya tambang. Ar-rikazu ada rikas itu malun harta dufina yang dipendam, apa harta fil jahiliyati di zaman jahiliyah, jadi zaman sebelum Islam. Ya kalau di Indonesia berarti peninggalan sebelum tahun abad 14 lah kira-kira itu. Karena Islam masuk Indonesia itu memang ada yang bilang abad ke-7, ada abad 11 ya, abad 11, karena ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik itu pada abad 11. Tetapi bahwa ramenya itu ya abad 13-14 itu sudah mulai. Kemudian kalau itu para ulama-ulama dahulu dari Gujarat ya, dari apa namanya, jadi bukan pedagang itu sebetulnya. Itu para ulama, para wali yang ke Indonesia, yang ke Nusantara memang untuk dakwah. Metodenya pakai dagang, metodenya bukan tujuannya dagang, tujuannya adalah dakwah. Masa Islam digawa pedagang kan ya nanti Islamnya yang didagangkan nantinya. Jadi itu para ulama-ulama yang memang menyebarkan Islam dengan pola perdagangan. Nah itu kemudian kalau sekarang ada klaim umpamanya dulu yang datang dari Yaman, bukan, dari Yaman itu datangnya belakangan. Jadi udah abad 19 itu ya, abad 19. Wawujida dan ditemukan apa malun itu fi ardin di bumi lam yajri yang tidak berjalan alaiha atas ardun fil islami di Islam apa milkun milik. Jadi memang berada di daerah yang zona bebas, belum pernah dikuasai oleh Islam, dan itu peninggalan pada zaman jahiliyah. Fa'ala wajidihi, maka itu atas orang, wajib atas orang yang menemukan malun fidzahabi di dalam emas, wal fiddati wal perak minhu dari mal, al khumusu yaitu 1/5, berarti 20%. Jadi rikas itu, harta temuan itu dikeluarkannya adalah 20% atau 1/5 ya, 1/5 al khumus. Wal khalu, adapun khalu itu ghairu mu'tabari, tidak dianggap, tidak perlu ada haul-haulan kalau itu. Pokoknya ada orang menemukan emas zaman dahulu, umpamanya kayak mahkota zaman itu, atau umpamanya apalah, nah, permata zaman kerajaan. Kalau di Jawa Barat itu apa ya? Kerajaan apa dulu itu? Pajajaran ya, Jajaran. Sebelumnya itu apa sebelumnya? Dalam Galuh. Oh, Galuh. Ya mungkin ketinggalan itu.
Kalau ada, maka begitu menemukan nanti dizakati. Hanya kalau di Indonesia termasuk barang purbakala biasanya diambil oleh pemerintah, dikompensasi, entah dapat kompensasi berapa itu. Kompensasi Jakarta ya? Hah? Kompensasi Jakarta ya? Lah gede kompensasinya Lah ya, kalau gede dizakati. Kan mestinya barangnya itu yang dizakati sebetulnya. Dan itu tidak perlu haul, begitu menemukan maka dizakati. Wal aula, dan adapun yang lebih utama itu ala ayu tabaro, sekiranya tidak dianggap apa nisab, juga tidak perlu nisab, pokoknya nemu apa satu nisab atau tidak pakai haul juga, pokoknya dipotong 20% atau seperlima. Aidon li'anna ijabal khumusi, karena sesungguhnya mewajibkannya khumus itu yu'ak gitu, menguatkan apa ijabul khumus syibhahu, pada serupanya serupanya khumus tadi itu bil ghanimati, dengan ghanimah. Jadi sama dengan orang yang dapat rampasan perang. Dapat rampasan perang itu nanti ada khumusnya, ada dibagi 5, khumus. Waktu baru adapun menganggap nisab aidon itu laisa, bukanlah apa iktibaru itu bibaidin, dengan jauh dari kebenaran. Seandainya pakai ada yang menetapkan harus nisab, itu juga nggak salah-salah amat. Mengapa? Li'anna masrofahu, karena sesungguhnya distribusinya rikas itu masrofuz zakati, atau boleh masrofah dinas il-khafid, jadi seperti tasarrufnya distribusinya zakat, artinya asnaf samaniyah. Walidzalika, karena demikian, li'anna masrofahu masrofaz zakat, atau masrofu jadi khobar boleh, kalau lasrofa kafnya dibuang. Yukhassasu, ditentukan apa khumus ala sahhihi, atas qaul yang sahih, bin naqdaini, dengan naqdain, yaitu emas dan perak. Jadi kalau nemu selain itu ya tidak, nah gitu. Wa amal ma'adinu, adapun beberapa tambang. Fala zakata, maka tidak ada zakat itu wajib fima, di dalam perkara ustukhrija, yang dikeluarkan apa maminha, dari apa ma'adin, siwa dhahabi wal fiddati, selain emas dan perak. Jadi umpamanya kalau orang punya eksplorasi minyak umpamanya, itu zakatnya bukan zakat emas maupun zakat perak, tapi zakatnya zakat profesi, maksudnya zakat profesi. Jadi hal-hal yang tidak termasuk pada al-amwalu zakawiyah, tidak termasuk zuru', tidak termasuk mawasi, tidak termasuk nakdan, tidak termasuk ma'din, tidak termasuk urdu tijarah, maka nanti masuknya ya di zakat profesi. Jadi umpamanya orang pelihara ayam ribuan, orang pelihara bebek ribuan, orang pelihara kelinci umpamanya ribuan, maka tidak, kategorinya tidak masuk kategori hewan yang harus dizakati, tapi kategorinya adalah profesinya, ya. Orang nanam berambang itu bawang merah itu, atau bawang putih, atau melon, atau semangka, itu kan bisa jadi penghasilannya justru lebih besar daripada petani padi itu.
maka dia nanti zakatnya itu bukan kategori muasyarat, bukan kategori yang 10%, kategorinya adalah profesi, ya, kategorinya adalah profesi. Ngitungnya berarti bukan bukan panennya. Bukan panennya, ya, ngitungnya sama dengan emas itu, sama dengan urdu tijarah. Jadi misalnya setahun dia bisa panen sampai 3 kali misalnya. Ya dihitung 1 tahunnya itu. Tahun, bukan ketika panen, ya, bukan ketika panen. Sekarang ini kan kalau mau diproduksi secara modern itu kan sangat menghasilkan itu, ya. Entah itu orang apa namanya kebun duren, apa kebun apel atau kebun sawit, itu kan sangat menghasilkan, lebih menghasilkan daripada petani-petani konvensional itu, ya. Jadi yang dihitung keuntungannya kayak berarti ya? Ya, yang diuntung adalah, jadi yang diuntung adalah keuntungan. Mana tadi? Fafiha dalam bisa ngitung neto, bisa hitung bruto. Jadi kayak orang zakat profesi itu, kalau yang biasanya banyak yang dihitung itu bruto malah. Makanya biasanya dipotong langsung dari ASN itu, dari potong duluan itu 2,5, ya. Nah, gitu. Jadi kategorinya itu. Nah, kalau itu dihitungnya bruto berarti bukan neto. Karena kalau dihitung neto itu kira-kira sudah habis semuanya, udah. Kalau dihitung neto malah tidak ada yang bayar. Habis semuanya, tanggung bulan sudah habis. Fafiha, maka itu di dalam ma'adin ba'da tohni, setelah kalau dulu itu di apa namanya dideplok, artinya itu ya diproses lah, kalau sekarang itu diproses, ya, diproses, wa takhlisi, dan dibersihkan. Rubul unsuri, maka rubul unsur itu 2,5%. Jadi 4/10 berarti 2,5%. Ala asokhil qaula, ini atas paling sokhihnya 2 pendapat. Wa ala hadza, dan atas ini ala asokhil qaula ini baru dianggap apaan nisabu nisab. Wa fil hauli, dan itu di dalam haul qaulani ada 2 pendapat. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat yajibu, wajib apal khumusu, yaitu 20%. Nah, ada yang berpendapat maktin itu termasuk yang khumus. Falahadha, maka atas ini, atas fi qaulin yajibul khumus la yu'tabaru, tidak dianggap apa namanya haul, apa tadi apa haul. Bafin nisabi, dan di dalam itu, dalam nisab qaulani ada 2 pendapat. Wal asbahu, adapun pendapat yang lebih sesuai kebenaran. Wal ilmu, adapun ilmu itu indallah, di sisi Allah Ta'ala, itu ayul haqqa, sekiranya disamakan apa namanya ya harta tadi itu, mal apa namanya ma'adin tadi itu, atau hadza tadi itu, fi qadril wajibi, di dalam kadar wajibnya, bi zakat tijarati, dengan zakat tijarah. Fa'innahu, maka sesungguhnya apa namanya harta ma'adin itu nau'u bisabin, yaitu macam dari pekerjaan. Jadi ada yang melihat disamakan dengan humus karena itu nemu, tetapi ada juga yang menganggap itu adalah pekerjaan, makanya zakatnya 2,5%. Wa fil hauli, dan di dalam haul
disamakan bil muasyarati dengan yang dibagi 10%, berarti kayak pertanian. Fala yu'tabaru, maka tidak dianggap apa haul, di annau haul itu ainur rifqi, yaitu keadaan apa namanya, kasih sayang. Wa yu'tabaru, dan dianggap apa nisab kal muasyarati, seperti apa namanya, perkara yang zakatnya 10%. Nah sekarang jadi ada pendapat macam-macam. Ada pendapat kalau makdin itu apa namanya, disamakan dengan barang temuan, yaitu humus, rikas. Ada yang menyamakan sama dengan tijarah, karena itu adalah macam pekerjaan, berarti 2,5%. Ada yang menyamakan itu dengan muasyarat, dengan pertanian, berarti 10%. Nah, wal ikhtiyatu, adapun yang hati-hati itu ayyukhraja, sekiranya dikeluarkan apal khumusu 1/5 minal qalili wal katsiri, dari yang sedikit maupun banyak. Jadi kalau yang hati-hati ya 20%. Kalau yang hati-hati 20%. Wa min ainin naqdaini, dan dari keadaan emas dan perak aidon khurujan, karena keluar an syubhati hadhil ikhtilafati, dari serupanya beberapa perbedaan ini. Fa inna, maka sesungguhnya hadhil ikhtilafat itu dzununun, adalah dugaan-dugaan, qaribatun, yang mirip, minat ta'arudi, dari pertentangan, ya. Ya, jadi yang paling aman kalau 20%. Kalau 20% berarti mencakup yang 10%, mencakup yang 2,5%. Iya. Karena itu ya, semuanya penetapan itu bersifat zonni, ya, bersifat zonni. Jadi analisis, maka hasilnya adalah kebenaran relatif. Jadi fikih itu produk dari nas yang zonni, maka kebenarannya adalah kebenaran yang relatif, kebenaran zonni. Makanya dalam hal fikih, makanya dibolehkan berbeda pendapat.